Oke ya. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Dasar hukum dari mata kuliah ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bahwa pendidikan tinggi di semua jenjang pendidikan tinggi ya, diploma, sarjana ya, bahkan di semua program studi ya, itu wajib menyelenggarakan 4 mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Ini jadi muatan wajib di setiap kurikulum program studi ya, termasuk di prodi tambang, termasuk di prodi geologi ya. Sudah mendapatkan mata kuliah Pancasila ya? Sudah ya, sama siapa, Pak Pestanta atau siapa? Ya, jadi sama siapa Mas Septian? Sama Pak Lestanta, Pak. Oke, sama Pak Lestanta Budiman ya. Ini jadi mata kuliah Pancasila, mata kuliah kewarganegaraan ini mata kuliah wajib. Ya, karena sudah diamanatkan undang-undang. Kemudian tujuannya adalah membentuk rasa kebangsaan ya, cinta tanah air ya, untuk memiliki watak ya, watak atau karakter kebangsaan ya. Sering disebut dengan smart and good citizen ya. Jadi warga negara yang baik dan cerdas ya, ini harus disiapkan melalui pendidikan kewarganegaraan ya. Kemudian metode yang kita gunakan dalam perkuliahan ya, kita akan motivasi ya, akan support ya mahasiswa untuk selalu berpikir kritis ya, analitis ya. Misal kita mau problem based learning ya, satu masalah kemudian kita kaji, kita carikan solusinya ya. Itu kritis ya, analitis ya. Kemudian bisa juga nanti kita menemukan sesuatu ya, gagasan ya untuk diterapkan pada masyarakat juga bisa. Itu namanya cara-cara berpikir kritis. Supaya mampu bertindak ya, dan bersikap ya dalam negara yang demokratis. Mengapa penting nih ya, dipelajari ya? Karena ini jadi sarana untuk mewujudkan masyarakat madani ya. Masyarakat madani itu masyarakat yang beradab ya, masyarakat yang damai, yang sejahtera ya, tidak ada lagi diskriminasi ya, pembangunannya merata dan lain sebagainya. Ini civil society ini perlu diwujudkan melalui peran warga negara yang baik dan cerdas ya. Kalau kita belum menjadi warga negara yang baik dan cerdas ya, mau mewujudkan ini ya sulit sekali ya. Kita perlu pembentukan karakter kebangsaan, mewujudkan masyarakat yang baik dan cerdas. Slide ini sudah saya sampaikan di akun Spada teman-teman mahasiswa, jadi nanti bisa diunduh untuk dipelajari. Oke, apabila ada pertanyaan mengenai pendidikan kewarganegaraan, ya, sebenarnya apa sih pendidikan kewarganegaraan ini? Karena sudah kita dapatkan dari jenjang SD, ya, dari jenjang SMP, ya, dari jenjang SMA, masih saja mendapatkan materi pendidikan kewarganegaraan. Jadi PKN ini pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, ya. Belajar tentang keindonesiaan. Supaya yang belajar ini bisa menjadi manusia yang kepribadian versi Indonesia, ya, bukan manusia yang berkepribadian versi negara A, negara B, negara C dan lain sebagainya. Maka penting ini kita pelajari supaya jadi masyarakat yang berkepribadian Indonesia. Oke, di setiap negara, semua negara di dunia itu memiliki program pendidikan kewarganegaraan. Mengapa penting? Karena ini akan menjadi penciri ya untuk menanamkan pada warga negaranya supaya ya tingkah lakunya, ya, cara berpikirnya itu sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di negara tersebut. Misal di Indonesia ya untuk jadi warga negara yang berkepribadian Indonesia ya, meskipun di luar negeri nanti ada istilah-istilah lain yang sebenarnya ya kalau dipelajari lebih lanjut ya isinya juga tentang pendidikan kewarganegaraan. Jadi membentuk warga negara yang baik dan cerdas. Meskipun istilahnya ya berbeda ya, istilahnya dengan bahasa asing. Ya, ada civic education, ya, ada citizenship, ya, ada moral education. Nah, ini sebagai penciri satu negara apabila ingin membentuk warga negaranya berkepribadian sesuai dengan nilai-nilai di negara tersebut. Ya,
untuk berkepribadian Indonesia tentunya kita juga perlu membangun rasa kebangsaan ya, kita tanah air ya, sehingga kita jadi masyarakat yang terdidik. Ini kan jadi mahasiswa ini kan masyarakat yang terdidik ya. Dan nanti masyarakat terdidik ini ya menjadi warga negara yang baik ya. Sudah terdidik kok. Mari kita kalau sudah terdidik jadi warga negara yang baik dan cerdas ya. Kemudian untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas perlu penguasaan kompetensi, ya. Kompetensi kewarganegaraan. Ya. Nah, ada 3 kompetensi ya, civic knowledge, ya, civic attitude, ya, kemudian civic skill. Ya. Nah, jadi civic knowledge ini terkait dengan penguasaan, ya, penguasaan pengetahuan-pengetahuan. Jadi warga negara ya perlu menguasai pengetahuan tentang kewarganegaraan. Apa sih hak dan kewajiban warga negara, apa yang bisa diperbuat, apa yang bisa dilakukan untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Jadi dikuasai dulu ya pengetahuan-pengetahuan ini untuk dijadikan modal dasar dalam menentukan keputusan. Modal dasar dalam menentukan sikap. Ini bermula dari pengetahuan warga negara. Kalau pengetahuannya baik, ya bisa memilih, ya bisa memilah, ya maka yang dihasilkan juga perbuatan-perbuatan baik. Ya. Kemudian ada civic attitude ya terkait dengan kemampuan atau kecakapan sikap ya untuk menempatkan diri ya, memposisikan diri ya di dalam masyarakat tempat mahasiswa tinggal ya. Jadi kalau tinggal di masyarakat yang beragam ya harusnya bisa menghargai keberagaman tersebut ya. Nggak perlu merendahkan atau diskriminasi terhadap minoritas ya, toleran ya, kebersamaan ini harus terwujud dalam sikap warga negara. Kalau kita punya sikap yang demikian maka kita sudah menguasai civic attitude. Nah, ini dipengaruhi oleh pengetahuan ya. Kalau pengetahuannya bagus ya sudah mampu menganalisis tadi, ya kita akan menerapkan ya sikap-sikap kewarganegaranya. Nah, ini nanti tercermin dari tutur katanya, tingkah lakunya, kemudian bahkan gestur tubuh, raut wajah juga bisa menunjukkan kita itu baik atau tidak ya dengan orang. Gestur tubuh ya, bahkan raut wajah ya. Coba Mas Septian itu, tunjukkan raut wajahmu kalau sedang jengkel sama saya. Ya gitu ya, itu bisa ya dari raut wajah saja kita bisa tahu ya orang itu menerima kehadiran kita atau tidak ya. Orang itu nyaman dengan kita atau tidak. Orang itu baik ya, welcome dengan kita atau tidak. Coba Mas Septian sekarang tunjukkan raut wajah Mas Septian kalau Mas Septian senang banget gitu ketemu saya. Bagaimana Mas Septian? Ya senyum, kalau senang itu senyum, masa orang senyum ya gitu ya. Oke. Jadi raut wajah bisa ya Mas Maulana ya, Mbak Sanen ya. Oh, itu juga menunjukkan sikap kita ya. Kemudian yang ketiga civic skill ya, kompetensi yang ketiga. Jadi ini kecakapan untuk mengartikulasikan, ya, menerjemahkan hasil pemikiran kita. Pemikirannya sudah bagus nih, punya konsep yang bagus ya. Kemudian sikap kita bagus, maka dihasilkan ya. Ada outputnya ya. Dari pengetahuan, dari sikap itu harus diwujudkan dalam keterampilan-keterampilan kewarganegaraan. Maka kata kuncinya pada keterampilan ini adalah keterlibatan warga negaranya atau partisipasi warga negara. Ya. Jadi harus berpartisipasi ya, jangan hanya diam saja ya. Ada pemilu ya diam saja ya. Ada aturan yang tidak sesuai dengan kehidupan nyata kita, diam saja. Itu namanya belum memiliki skill kewarganegaraan. Di tempat tinggal ada organisasi Karang Taruna ya diam saja nggak ikut bergabung. Di kampung ada kegiatan sisklampling ya tidak terlibat diam saja. Ini berarti belum menunjukkan sosok warga negara yang punya keterampilan warga negara. Dan ini bisa tercermin ya dari keterampilan-keterampilan kita dalam menyampaikan pendapat juga ya. Kalau mahasiswa demonstrasi itu ya mestinya dengan kata-kata yang menyejukkan ya, bukan dengan kata-kata hujatan atau merendahkan orang lain. Karena ini akan mengolah pengetahuan dan sikap kita. Kalau pengetahuannya oke tetapi sikapnya tidak oke, berarti nanti saat menyampaikan pendapat ya asal
termasuk cara-cara yang merugikan orang lain ya, membakar benda-benda tertentu ya saat melakukan demonstrasi, ini kan juga perbuatan yang tidak diperkenankan. Oke, itu pengantar dari saya ya. Dan nanti mahasiswa akan saya bagi ke dalam 6 ruangan ya, 6 ruangan breakout ya. Ruang 1 dan ruang 4 ya, itu akan mengkaji civic knowledge ya. Kemudian ruang 2 dan ruang 5 itu akan membahas civic attitude. Kemudian ruang 3 dan ruang 6 akan membahas civic skill ya. Apa yang dibahas ya, nanti teman-teman mahasiswa silahkan berdiskusi ya. Berdiskusi untuk mendeskripsikan ya, yang dimaksud dengan kompetensi kewarganegaraan ini. Jadi dideskripsikan menggunakan bahasa versi mahasiswa ya. Kalau dari internet, dari buku ya, itu nanti silahkan diterjemahkan sendiri versi bahasa mahasiswa ya. Gitu ya. Nah, kemudian nanti hasil diskusinya dicatat ya, dari meskipun nanti dari beda kelas nggak apa-apa ya, bergabung saja, berbaur saja. Dicatat ini anggotanya siapa, dari prodi mana ya. Kemudian nanti ditulis butuh inisiator untuk memimpin diskusi tersebut, kemudian ditulis hasil diskusinya, kemudian nanti bisa difoto, dibagikan ke teman-teman yang lain. Kalau hasil diskusinya diketik, dibagikan ke teman-teman yang lain. Dan nanti setelah waktu 25 menit ya, teman-teman mahasiswa silakan balik ke ruangan utama ini untuk presentasi. Nanti kelompok 1 dan kelompok 4 akan menyampaikan ya hasil diskusinya ya. Kelompok 2 dan kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 3 dan kelompok 6 menyampaikan diskusinya. Maka dimusyawarahkan siapa nanti yang jadi juru bicara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sudah siap? Oke, kalau sudah siap saya kirim ke ruangan jangan lupa nanti teman-teman mahasiswa silahkan screenshot kehadiran sesi Zoom kali ini beserta hasil diskusinya untuk dikirim di Spada ya. Nanti malam atau besok akan saya buatkan room untuk ngirim hasil diskusi. Oke, saya tutup dulu. Saya buatkan room. Oke, ada pertanyaan? Bertanya Pak, untuk anggota kelompok sendiri itu milih sendiri atau bagaimana Pak? Gimana? Untuk anggota kelompoknya itu milih sendiri atau dipilihkan Pak? Ini saya bagi nanti otomatis dari Zoom ini Mas. Oh baik Pak, terima kasih. Oke ya, saya buatkan breakout nanti otomatis kalian pada ruangan-ruangan yang sudah tersedia. Selamat berdiskusi. Nanti 25 menit kembali ke ruangan utama. Silakan.